Kebudayaan yang sadar bencana saya kira sangat mampu, di Bali khususnya. Kebudayaan-kebudayaan yang muncul, contohnya itu ada kesenian sangya yang merupakan budaya Bali, itu muncul awalnya berdasarkan pandemi, berdasarkan sebuah wabah atau berdasarkan wabah. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual, di mana ritual itu bertujuan untuk menetralisir segala hal-hal bentuk negatif yang bisa merugikan masyarakat. Misalnya seperti ada sangyang dedari, ada sangyang wonare, dan ada sangyang-sangyang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat. Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya, gunung api. Jadi dari respon mereka terhadap apa yang terjadi, mereka akan seperti menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya dalam bentuk tata ruang dan juga perilaku. Ya, contohnya kalau tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya, itu kan bangunan-bangunan tidak dalam satu bentuk. Jadi ada rumah orang Bali itu ada tembok, nanti kita hidup di dalam tapi juga di luar. Istilahnya karena bangunan-bangunan itu pisah ya, fungsinya masing-masing, dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Oke, secara filsafat itu artinya untuk pengendolan. Kita selalu harus ada apa-apa kita mesti ke pusat dulu, menolkan diri untuk merespon ya. Dari segi nilai, orang pun kalau mengalami apa dia harus ngenol dulu. Kalau lagi mengalami masalah kan dia harus hening ngenol dulu untuk menyikapi. Tapi kalau dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman karena begitu lari dari bangunan sudah ada tempat yang kosong di tengah, dan bangunan roboh itu tidak akan mungkin sampai ke titik tengah ini karena didesain sedemikian rupa cukup ruang. Dan zaman dulu kan rumah-rumah kita di Bali kan tidak masif ya, tidak bertingkat dan tahan gempa. Artinya struktur-struktur yang kalau digoyang itu juga relatif. Jadi ada secara budaya dari tata letak rumah. Om Swastiastu, Bali yang hanya 0,29% dari seluruh luas Indonesia memiliki berbagai potensi dan keunikan yang luar biasa. Kita memiliki 1.493 desa adat yang oleh Bapak Gubernur dioptimalkan sejalan dengan visi Nangun Satkirti Loko Bali, mendorong dan mengoptimalkan peran dan kedudukan manusia Bali, adat Bali dan budaya Bali itu sendiri dalam rangka menjaga kelestarian alam, lingkungan, dan hubungan yang baik
antara sesama umat manusia, manusia dengan Tuhan Sang Pencipta, termasuk manusia dengan lingkungan alam sekitar. Terkait dengan disaster, kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun dari warisan leluhur nenek moyang kita. Ada ciri khas kulkul, kentongan yang selama ini selalu turun-temurun di tengah-tengah masyarakat kita. Katakanlah jika terjadi gempa linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan kulkul itu sendiri sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga, ke seluruh masyarakat, komponen masyarakat bahwa terjadi gempa untuk sedapat mungkin menyelamatkan diri. Kemudian ada teriakan menyebut hidup, 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 itu sebagai pertanda bahwa di samping memberitahu bahwa kita dalam keadaan selamat, dalam keadaan hidup, juga memberitahukan dan menyadarkan orang lain bahwa terjadi ancaman bencana di saat seperti itu. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan ASB, Hari Simulasi Bencana, yang oleh kita di Provinsi Bali dilaksanakan tiap bulan secara rutin tiap tanggal 26. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali. Semua komponen masyarakat termasuk sampai ke tingkat terbawah 1493 desa adat yang ada di Bali. Harapan kita semua, harapan Bapak Gubernur, semuanya ikut serta secara serentak simulasi untuk melatih diri siap siaga menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Bali. Bali merupakan satu pulau, sebenarnya ada beberapa pulau-pulau kecil ya di luar Bali, ada Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan, kemudian Menjangan, dan lain sebagainya. Ini sangat berpotensi sebagai daerah yang sangat berpotensi kita dilanda bencana. Di bermacam-macam bencana, dari bencana wabah pun, ya sekarang ada pandemik, kemudian bencana angin puting beliung, longsor, kemudian banjir bandang, gempa, gunung meletus, dan lain sebagainya. Ini memang Bali sangat berpotensi. Hanya satu mungkin kalau kita lihat negara-negara lain adalah kegagalan teknologi mungkin yang jarang terjadi di Bali, karena memang kami di sini tidak banyak ada sumber-sumber energi nuklir dan lain sebagainya, tidak ada, sehingga kelihatannya yang satu bencana ini yang memang tidak terlalu tinggi kemungkinan terjadi di Bali. Sedangkan yang lainnya sebagai kawasan yang memang sangat rentan, sangat potensial dilanda bencana. Masyarakat Bali mengklasifikasikan bencana ini ada bencana yang memang tidak terduga-duga, sangat tidak terduga-duga. Misalnya gempa, tsunami. Tapi ada juga bencana-bencana yang kami lihat ini sebagai bencana yang terjadi karena human error, kesalahan manusia. Misalnya kebakaran hutan. Ini sering terjadi gara-gara ketidaksengajaan buang puntung rokok. Ini tentu ada cara-cara tersendiri untuk mengatasinya. Tanah longsor, kemudian banjir. Ini yang kita atau masyarakat Bali melihat sebagai bencana-bencana yang bisa terjadi, yang berpotensi terjadi akibat daripada kesalahan manusia. Nah, ini cara mengatasinya masyarakat Bali, pendekatannya dua cara, skala dan niskala. Yaitu secara filosofi pun bagaimana dikemas agar masyarakat Bali ini aware, peduli dengan lingkungan, ini dikemas dalam bentuk keyakinan-keyakinan. Kami punya beberapa keyakinan, misalnya untuk menjaga kelestarian hutan, kita ada namanya Warna Kerti, yang merupakan bagian daripada visi misi pemerintah Provinsi Bali yang kita bagi atas 6 kerti. Salah satunya adalah Warna Kerti, bagaimana menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian, ini adalah bentuk kesadaran masyarakat Bali untuk menjaga hutan. Nah, sedangkan hal-hal atau bencana yang di luar dugaan, gempa misalnya, kemudian tsunami misalnya, gempa, di samping hal-hal yang diantisipasi dengan bersifat niskala atau keyakinan kepada Yang Maha Esa,
bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendaknya juga, tapi juga Bali dengan kearifan lokalnya, dengan pengetahuan tradisionalnya sejak dulu sudah berpikir bahwa Bali ini merupakan wilayah yang sangat sering, sangat potensial dilanda bencana alam gempa. Ini pengalaman yang sudah terjadi turun-temurun. Sehingga kalau kita melihat struktur bangunan orang-orang Bali ini adalah struktur bangunan yang memang didesain untuk tahan gempa. Konstruksi bangunan yang ada canggah huang, ada sendi, itu merupakan satu bentuk teknologi tradisional mengantisipasi agar tidak terjadi korban akibat daripada gempa, bencana gempa ataupun bencana-bencana lainnya. GPDRR yang rencananya akan dilaksanakan, mudah-mudahan ini bisa diwujudkan, direncanakan dan dilaksanakan di Bali tahun depan. Berapa hal yang kami lakukan di Bali, pemerintah provinsi dan juga masyarakat Bali sebenarnya tidak spesifik dalam rangka akan ada acara ini, sudah merupakan suatu hal yang rutin kami lakukan di Bali, misalnya adalah simulasi kebencanaan. Nah, kami telah bekerja sama dengan beberapa hotel khususnya ada daerah selatan. Bahkan beberapa hotel sudah tersertifikasi, sertifikat kebencanaan. Mereka sudah mempunyai pedoman-pedoman bagaimana andai kata terjadi bencana, gempa yang kemungkinan berpotensi ada tsunami, bagaimana evakuasinya, kemana dibawa. Ini kami sudah punya SOP-nya, baik terhadap masyarakat yang ada di pesisir khususnya ataupun terhadap wisatawan-wisatawan yang ada di hotel-hotel. Sudah ada berapa tsunami alarm pun sudah kami siapkan, walaupun ya mungkin melihat masih kurang, tapi kami terus akan bergerak untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kami. Hari ini kita sudah mendeklarasikan, sudah melaunching Jembrana Emergency Service ya. Itu ada sebuah macam aplikasi yang bisa digerakkan setiap hari, hanya 3 langkah aja di SOS. Begitu kita tekan itu, udah ada fitur-fitur yang mengantar apa bencana alam, kebakaran, ya kebutuhan tetap ambulan, ada juga orang gila, ada juga hewan liar, macam-macam. Nanti kita masukkan lagi ini. Ini kan perlu kita terus kita gali potensi ini. Apa maksudnya kita membuat programnya? Ini memudahkan pendekatan pelayanan kita. Quick service kita terhadap masyarakat, pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Dan hari ini itu sudah berjalan dengan baik. Om Swastiastu, kami dari BNPB sebetulnya yang paling penting adalah sekarang bagaimana modalitas sosial dalam pengurangan risiko bencana, termasuk kapabilitas masyarakat dalam memahami risiko bencana itu sendiri. Hal yang paling penting adalah sekarang pemahaman kearifan lokal yang menjadi suatu budaya yang menjadi kesadaran secara kolektif bagaimana masyarakat memahami bahwa di mana risiko yang akan terjadi, apa yang menjadi ancaman utamanya, dan apa yang menjadi strategi dalam hal kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana ini. Dan dengan pemahaman itu, kapasitas yang lebih baik, otomatis risiko bencana akan semakin berkurang. Otomatis kalau risiko bencana akan semakin berkurang, berarti akan mengurangi korban jiwa, mengurangi warga terdampak, mengurangi kerugian sosial ekonomi, dan termasuk mengurangi kerusakan-kerusakan infrastruktur kritis yang sudah menjadi aset pembangunan di masyarakat. Saya rasa yang paling penting adalah bagaimana sekarang kita membangun kesadaran secara kolektif, budaya sadar bencana menjadi hal yang menjadi prioritas untuk bangsa Indonesia yang memang menghadapi ancaman cukup tinggi dalam hal kejadian bencana.